Baik, kita mulai tes suara. Bagaimana suara saya bisa kedengaran? Sudah, Pak. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali, ya, bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar teknik industri. Kalau pekan kemarin sudah kita bahas ya atau kita evaluasi atau mereview apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Herman yang telah meninggalkan kita. Ya, intinya Anda harus paham betul mengenai teknik industri, Anda harus dihafalkan. Ya, teknik industri itu apa? Kemudian aplikasinya kemana saja. Ya, pernah saya katakan bahwa pengantar teknik industri adalah merupakan suatu ringkasan mata kuliah yang akan Anda tempuh selama 3,5 tahun sampai 4 tahun. Nggak boleh lebih ya kalau menurut saya. 3,5 tahun selesai. Ya, ditempuh dalam waktu segitu sejumlah 144 SKS. Itu harapan saya. Dan Anda harus paham betul mengenai teknik industri seperti apa. Maka tolong definisinya, implementasinya, tolong dipelajarin. Ya. Topik untuk hari ini adalah peranan perancang tata letak fasilitas. Ya, ini adalah salah satu mata kuliah. Ya, saya ngambil subbagiannya saja. Ya, yang jelas lingkupnya itu Anda tahu, Anda paham, ya mengenai peranan atau manfaat atau kegunaan dari perancangan tata letak fasilitas. Ya. Kalau dilihat di dalam slide ini, ya kita lihat ini, ya, tolong diperhatikan. Ya. Ini ada barang masuk nih, receiving namanya. Ya, kalau yang sudah bekerja mungkin sudah paham. Ya, diterima di storage atau gudang bahan baku ya, jelas paham betul. Kemudian ya setelah diterima di gudang, ya diterima ya, tapi hal ini belum masuk ke gudang berikutnya atau warehouse. Ya, tentu harus dilakukan suatu pemeriksaan. Ya, di sini ya gini receiving ini ya. Kemudian barang masuk ya, ini ada detektor ya. Kalau ada hal yang tidak diinginkan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ya, tentu akan dilakukan pembagian ya. Pembagian dalam artian adalah bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ada dua hal. Yang pertama adalah barang itu bisa diterima. Kalau diterima adalah langsung masuk ke inventory sebagai buffer atau cadangan. Ya, ada yang di reject atau ditolak nih, dikembalikan kepada supplier karena memang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pabrik. Ya. Nah, kalau sudah dilakukan inventory, ada yang langsung diproses dalam line produksi, ya, atau production atau jalur produksi. Ya, ini ada jalur produksi ya, nomor 5 ya, sampai nomor 6. Ya. Kemudian sampai barang setengah jadi, ya, kemudian menjadi barang jadi, ya, kemudian ada quality control. Ya, setelah memang diperiksa, maka akan di packing, ya, kemudian didistribusikan. Itu adalah alurnya, ya. Ini alurnya, alur di dalam aliran material. Anda sudah pelajarin mengenai material handling ya.
salah satunya yang dibahas di sini juga ada menyinggung mengenai material handling yang memang sudah diajarkan, begitu. Kemudian yang buffer atau inventory ya, atau stok ini adalah sewaktu-waktu memang diperlukan. Tapi bagaimanapun inventory ini atau buffer ini itu juga harus habis di gudang. Ya, kenapa? Kalau semakin menumpuk di gudang itu cost atau biayanya juga tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau terjadi stoknya adalah tidak dimanfaatkan, juga ongkos sewa ya, atau penempatan juga tinggi. Kemudian yang ketiga barangkali adalah banyak terjadi suatu defect ya, untuk kecacatan barangkali ya karena disimpan terlalu lama. Nah, itu. Kemudian yang keempat ya atau ketiga adalah riskan ya terhadap kehilangan daripada material ini sendiri. Ya, maka saya sarankan ya, apa yang memang ada simpan di sini sebagai buffer itu ya. Buffer sebenarnya bagus yaitu untuk aktivitas produksi ya. Sehingga order itu bisa kita tekan ya. Tapi bagaimanapun inventory ini adalah sesuai dengan demand atau permintaan daripada customer Anda, kita akan membuat produk itu berapa. Intinya ke sana. Ya, jadi ada buffer ini yang digunakan untuk mengejar target produksi ya, untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen dalam hal ini seperti itu. Berikutnya, ini ada suatu garis-garis besar untuk kajian yang ini nggak kelihatan ini sih. Bentar ya. Capaian dalam pembelajaran ini, ya, saya tolong mungkin diperhatikan barangkali. Ya. Yang pertama adalah Anda kenal mengenai pabrik. Pabrik itu apa? Ya. Kalau yang sudah bekerja mungkin sudah paham. Kemudian apa itu industri? Ya, juga nanti akan kita lihat. Jadi intinya capaian pembelajaran Anda paham betul tentang pabrik dan industri. Ya, yang kedua tentu adalah berkaitan dengan aktivitas produksi dan lingkup daripada merancang pabrik itu sendiri. Ya, jadi nanti yang kedua adalah Anda mampu lah memahami mengenai dasar-dasar perancangan daripada pabrik. Ya, dasar ini baru dasar. Nanti advance-nya adalah ketemu kembali dengan saya yaitu pada mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Ya. Ya, sekali lagi Anda tahu betul atau bisa membedakan antara pabrik dan industri itu sendiri. Kemudian mahasiswa atau Anda mampu menentukan aktivitas produksi, ya, merancang pabrik ya, biarpun tidak sempurna dalam hal ini karena memang nggak detail ya, dalam pengantar teknik industri sendiri. Kemudian adalah peranannya ya mengenai tata letak pabrik dalam merancang usaha. Anda mampu itu. Ya. Biarpun dalam hal ini adalah belum sampai ke template-nya ya, bagaimana penggambarannya belum ke sana. Ya, kemudian jenis tata letak bentuknya seperti apa belum sampai ke sana. Ya, nanti insya Allah kita akan ketemu lagi ya dalam mata kuliah saya, tapi itu semester 7 ya, atau semester 5, seperti itu. Baik. Ya. Ini adalah mengenai pengertian dan definisi mengenai pabrik atau industri ya, yang terlihat di dalam slide saya ini. Ya. Apa itu pabrik? Ya. Di sini pabrik atau disebut juga dengan factory atau plant ya adalah tempat
di mana faktor-faktor produksi ya, faktor produksi meliputi manusia, mesin, energi, ya, modal, informasi, dan sumber daya alam itu dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman. Ya. Ini kita manfaatkan ya faktor faktor produksi ya. Bisa dikatakan adalah faktor-faktor produksi langka. Langka karena harus dicari. Itu manusia yang memang sesuai dengan kebutuhan pabrik. Ya, keterampilannya, pengetahuannya, ya untuk bisa mengelola eh, apa itu di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, kalau misalnya dia adalah bagian maintenance, dia harus bisa menjadwalkan kapan apa itu mesin itu harus kita opname, ya, untuk bisa kita maintenance atau kita rawat seperti itu. Ya. Kalau di bagian BPIC, manusianya adalah bisa merencanakan kebutuhan daripada eh, apa tuh eh, produksi itu sendiri. Ya, kira-kira berapa ya produk yang akan kita bikin. Ya, tentu tadi adalah sesuai dengan demand atau permintaan. Ini kita bisa atau bagian purchasing misalnya pembelian segala macam. Ya, penempatan manusianya itu seperti apa. Ya, dan kebutuhan manusianya juga perlu. Maka ini ada faktor produksi salah satunya adalah manusia. Kemudian ada mesin. Mesin juga harus kita dapatkan ya dalam artian adalah tidak melebihi dari yang sudah direncanakan. Ya, kalau dalam tata letak pabrik nanti kita akan menghitung berapa kebutuhan mesinnya ya. Kita hanya mengenal bahwa faktor produksi antara lain mesin, tapi belum kita tentukan berapa jumlah mesinnya. Ya, kita hanya sekedar tahu saja di pengantar teknik industri ini. Kemudian adalah energi. Ya, energi adalah yang menggerakkan seperti genset misalnya. Ya, kemudian seperti apa tuh bahan bakar misalnya. Ini adalah energi yang bisa menggerakkan aktivitas daripada produksi. Kemudian modal, ya, modal adalah yang kita pakai atau yang kita keluarkan ya untuk membayar karyawan atau mungkin juga untuk membayar ongkos produksi. Ya, kemudian informasi ya dipakai atau digunakan untuk apa tuh melihat perkembangan di internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Bagaimanapun kita itu tidak hidup sendiri atau perusahaan itu tidak bisa maksudnya harus kerjasama ya dengan biarpun itu adalah membuat produk yang sama karena perlu saling bertukar informasi mengenai keadaan ya atau situasi ya terutama adalah ekonomi ya atau sosial bahkan atau mungkin politik barangkali ya karena bagaimanapun kalau politiknya bergejolak ya tentu kita harus paham dan kita harus tahu mengenai informasi tapi kita tidak terlibat di dalam politik tersebut ya karena akan mempengaruhi daripada jalannya perusahaan ya, ini penting sekali informasi ini sendiri ya ya kita hanya sekedar tahu saja mengenai perkembangan politik di Indonesia misalnya seperti atau mungkin dunia untuk saat sekarang ini misalnya ya informasi mengenai pandemi ya kan coba aja sangat mungkin efisiensinya ya tinggi sekali ya di dalam suatu perusahaan dan banyak yang gulung tikar kalau menurut saya kalau saya lihat ya gerai-gerai juga ya kalau kita melihat juga pada tutup segala macam ini perlu ya untuk antisipasi mengenai perusahaan kita agar perusahaan kita atau perusahaan di mana Anda bekerja atau yang Anda punya perusahaan agar bisa mempertahankan hidupnya ya, mempertahankan hidup perusahaan, survive untuk perusahaan itu sendiri ya, karena bagaimanapun perusahaan itu punya banyak karyawan yang perlu dihidupin ya, seperti itu. Kemudian adalah sumber daya alam ya, yang tentunya bagaimanapun kita ya di dalam perusahaan itu sendiri perlu air lah, perlu tanah dan sebagainya ya, itu ada sumber alam yang memang ada ya atau mungkin dari bahan baku juga kita ngambil juga kadang-kala dari sumber daya alam yang ada. Nah, ini semua faktor-faktor produksi langka itu kita kelola.
ya dalam satu sistem produksi agar menghasilkan suatu produk yang memang diinginkan. Produk yang diinginkan tentu adalah yang memang efektif, efisien, dan aman. Jangan sampai kita membeli suatu barang, misalnya kalau saya sebagai customer ya, misalnya beli pulpen misalnya, tapi setelah dipakai di rumah misalnya ya, itu blobor, itu nggak aman. Ya, efisien dalam ini juga murah, efektif benar-benar dipakai atau digunakan hanya untuk menulis kalau pulpen itu sendiri. Ini adalah pabrik ya. Ini juga dilihat lagi. Ya, ini adalah suatu ilustrasinya saja, yaitu pabrik adalah eh, tempat ya untuk mengelola nih. Ya, ada faktor produksi, ya, faktor produksi tadi ada manusia dan sebagainya, sumber daya alam, ya, dikelola secara bersama-sama, ya, guna menghasilkan suatu produk jasa yang aman, ya, yang efektif, efisien dan aman. Ya, efektif ada tepat guna, ya, sesuai dengan selera daripada konsumennya. Efisien dalam ini ada baik diproduksi maupun dijual juga murah harganya, dan tentu adalah yang memakai ya, atau yang membuat adalah aman. Ya, aman dipakai maksudnya seperti itu. Ini adalah pabrik. Ya. Berikutnya adalah ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Ini adalah ruang lingkup dan pendukung fasilitas produksi. Ini lingkupnya ya. Jadi kita tidak membahas detail ya. Ini lingkup dari mengenai pabrik itu sendiri ya. Kalau bisa dikatakan adalah suatu layout ya, atau tata letak pabrik dan pendukung fasilitas daripada produksi. Jadi ada pabrik ya, ada pendukungnya ya. Kalau pabrik itu sendiri ya, itu Anda bayangkan di situ ada proses manufaktur terdiri dari fabrikasi dan assembling ya. Kalau pendukungnya adalah tentu ada gudang ya, loading unloading barang ya. Kemudian ada pos jaga, ada tempat parkir. Itu adalah pendukung saja. Ada kantin, ada fasilitas kesehatan, ada tempat olahraga. Ini adalah pendukung saja. Ya. Bagaimana cara menata letak? Ini belum sampai ya. Hanya mengenalkan saja. Ya. Kalau dilihat dari gambar ini, ya, kita bagaimanapun harus punya perencanaan, ya, perencanaan fasilitas. Ya, yang pertama adalah merancang fasilitas itu sendiri, ya, dan merancang lokasi. Lokasi nggak dibahas karena ini ada mata kuliah tersendiri namanya APP ya, analisis perancangan perusahaan, ya, yang fungsinya mata kuliah ini adalah untuk melihat visible atau tidak ya tempat itu untuk bisa kita pakai atau kita gunakan dalam membuat suatu produk. Yang kedua, tempat ini juga ya mata kuliah ini juga yang kedua adalah bisa melihat apa tuh tempat lokasi daripada marketing. Ya. Jadi ada dua, tapi ini belum dipelajarin ya. Untuk kuliah saya ini di semester 8 ya. Nah ini nantilah ya. Kembali lagi ya dalam merancang fasilitas ini ya ada namanya perancangan fasilitas. Yang pertama di dalam pabrik itu harus ada strukturnya. Ya, kerangka bangunannya lah seperti apa. Tapi ini tidak dibahas ya. Ini ranahnya orang teknik sipil. Ya, kemudian ada fasilitas layout.
Ya, kita merancang fasilitas layout yang ada, ya, yang tadi saya jelaskan, yang terdiri dari eee, ada proses manufaktur, ya, dari gudang, ada, mmm, fabrikasi, ada assembling, ya, ada gudang barang jadi atau warehouse, ya. Jadi ada gudang bahan baku, kemudian diproses, ya, kita atur tata letaknya, ya kan. Kemudian setelah itu baru diproses, ya. Tapi yang jelas aliran material ini harus betul-betul, tidak terjadi kemacetan atau bottleneck, agar lancar, ya, di sini, ya. Kemudian tentu dibantu oleh yang kita sebut dengan, eee, material handling, ya, penanganan atau sistem penanganan material yang baik, ya. Penanganan material itu sendiri perlu alat, ya, alat-alat material itu banyak sekali, ya. Salah satunya adalah forklift, ada palet, alat angkut yang lain juga bisa manusia, ya, itu antara lain. Baik, sudah ada 10 mahasiswa, alhamdulillah ya, semangat, ya, saya menginginkan Anda semangat. Kemudian masih dalam lingkup pabrik ya, dan pendukung fasilitasnya, ini yang kedua. Lihat, ini ada storage, dibawa sama truk, ya, bahan baku, ya, disimpan disimpan dalam gudang, biasanya di gudang itu, ditempatkan model tumpukan dan model rak, ya. Lagi-lagi tidak mau saya membahas bagaimana cara menumpuk dan bagaimana cara, apa tuh, pakai rak atau model rak, ya, karena belum sampai ya, ini hanya mengenal saja. Kemudian ini ada pabrik, di dalam pabrik ini ada tata letaknya, yang namanya tata letak pabrik yang ada di sini. Itu tadi proses manufaktur ya, terdiri dari fabrikasi assembly. Kemudian ini adalah, warehouse ya, gudang barang jadi. Sebelum sampai ke gudang itu perlu dilakukan suatu pemeriksaan tentunya, ya. Tidak sembarangan masuk, warehouse itu sendiri, ya, karena bagaimanapun ini sudah ada kaitannya dengan customer atau pelanggan kita, ya. Pelanggan kita, cara kita untuk bisa mendistribusikan daripada, barang kita atau barang yang ada di pabrik adalah dengan yang kekinian adalah dengan menggunakan e-commerce, ya, online lah, sistem online. Kemudian ada yang, apa tuh, melalui agen atau distributor, ya, dikirim tentunya seperti itu, ya, dilihat di sini, ya, dikirim, ya, kepada agen atau distributor yang memang sudah, memesan barangkali seperti itu. Itu lingkup pabrik, ya. Berikutnya ini sangat menarik ya, kebetulan yang pegang mata kuliah perancangan tata letak fasilitas itu adalah saya, ya. Jadi, apa tuh, tadi ada 2 hal. Yang pertama adalah kalau Anda lihat ini pabrik ya, yang ini nih. Di dalam pabrik itu ada yang kita sebut tata letak fasilitas produksi, ya, yang terdiri dari tadi ya, maksudnya yang proses manufaktur, fabrikasi assembling. Nah, ini tentu Anda harus mendesain ya, layout dengan posisi tetap seperti apa, ya, layout, eee, dalam posisi proses, ya, berdasarkan proses maksudnya, kemudian tata letak berdasarkan produk, ini pakai T ya, maaf, nggak tertulis ini. Kemudian adalah dengan memakai atau menggunakan grup teknologi, ya. Dasar penentuan layout, ya, ada 2 ya, penentuan jenis, yang pertama yang A adalah berdasarkan volume produksi yang dibikin, yang diproduksi maksud saya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan banyaknya variasi produk yang dihasilkan. Kita akan bisa menentukan ini.
di pabrik ini layoutnya seperti apa. Ya, maka di gambar B ini kita akan melihat ya, kalau nih ya, volume produksinya adalah rendah, variasi produknya adalah rendah, maka kita memakai layout posisi tetap. Kalau volume produksinya adalah tinggi, nih, ya, volumenya tinggi nih ya. Kemudian variasi produknya ada rendah, maka kita memakai produk. Ya. Kalau volume produksinya adalah rendah, ini rendah nih ya, dan variasi produksinya adalah tinggi, maka kita memakai atau menggunakan layout berdasarkan proses. Kalau grup teknologi adalah sedang-sedang saja, ya volume produksi maupun variasi produksinya adalah sedang atau menengah. Nah, kita memakai grup teknologi. Atau biasanya grup teknologi adalah kombinasi dari tata letak proses maupun tata letak produk. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan sedikit ngebayang ya, sedikit saja. Nggak apa-apa. Yang jelas bahwa di dalam fasilitas pabrik itu ada gudang, ya, kemudian ada perencanaan layout untuk pabrik itu sendiri tadi, ya, fabrikasi assembly, gudang barang jadi dan segala macam. Ya, di dalam layout ini sendiri ada desain, ya. Desain ini adalah tujuannya desain daripada layout itu sendiri. Tujuannya adalah agar material yang kita alirkan itu tidak macet saja. Intinya ke sana. Berikutnya yang kedua ini ya. Tadi yang pertama yaitu berkaitan dengan apa tuh tata letak daripada pabrik ya. Tentu ada pendukung produksinya. Nggak mungkin kan? Nggak ada pendukungnya. Ya, seperti perkantoran. Kalau di sini adalah pendukungnya adalah ada kamar mandi, ada tempat parkir, ada taman, ada kantin, ada olahraga, ada kantor ya. Pasti ada lah yang bekerja pasti ngerti. Kemudian ada fasilitas pabrik, alat berat segala macam, ada workshop, ada uji atau inspeksi ya. Kemudian ada tempat penyimpanan yang terdiri dari dua, yaitu gudang bahan baku yang kita sebut dengan storage ya, dan barang jadi yang kita sebut dengan warehouse. Ini adalah fasilitasnya. Dan ini Anda nggak perlu menggambarkan. Nanti menggambarkannya itu di semester 7 ya. Atau ada yang mengambil di semester 5 barangkali seperti itu. Saya nggak akan ceritakan detailnya ya. Nanti nabrak ya dengan senior Anda barangkali. Yang jelas ada fasilitas ya pendukung daripada produksi. Dan Anda harus bikin desainnya ya biasanya dalam bentuk template begitu. Ini cukup memakan waktu kalau menurut saya. Ya, baik untuk ini ya layout fasilitas produksi maupun untuk penunjangnya. Itu perlu waktu ya. Maka mata kuliah sudah saya berikan tugas dan syarat kelulusan untuk perancangan tata letak fasilitas biasanya adalah harus jadi. Jadi sebelum UAS itu harus jadi dan nilainya paling tinggi adalah tugas sekitar 75%. Baik, kita lanjutkan ya, sekedar tahu saja bahwa TI itu seperti ini nih. Ya. Kemudian apa itu industri? Ya, yaitu suatu organisasi lah atau suatu badan usaha ya. Ada proses, ada ikhtiar atau usaha ya untuk melakukan pengolahan bahan ya. Baik itu bahan mentah, bahan setengah jadi yang bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu industri. Jadi apa yang akan kita bikin ya bagaimanapun adalah untuk mengolah ya agar produk yang memang kita bikin itu betul-betul mempunyai suatu nilai ekonomi yang tinggi ya. Ya tentu bagaimanapun
perusahaan menginginkan ya keuntungan dan yang membeli juga tidak istilahnya bisa menjangkau ya apa yang memang dibikin oleh perusahaan Anda misalnya ya dan tentu adalah manfaat. Jangan sampai banyak defeknya atau cacatnya segala macam seperti itu. Ya, bentuknya juga bagus ya. Itu nanti di quality control juga ada. Ya, di quality control kebetulan saya juga ngajar quality control ya. Dan tentunya bagaimanapun manfaat itu bisa juga aman ya, seperti itu. Nah, Nah, ini ini adalah industri penyalur ya. Salah satu contoh saja ya. Ada di pabrik membuat produk, kemudian didistribusikan. Ya, akhirnya ke grosir, ya, kemudian ke toko, kemudian ke user. Ini adalah supply chain-nya, ya, rantai pasoknya seperti ini. Begitu. Baik, saya kira menurut saya ini Anda paham ya bagaimana pabrik membuat apa, kemudian kita distribusikan kemana. Ya. Berikutnya adalah beberapa aktivitas produksi dalam beberapa industri. Ya. Kalau pabrik, inputannya apa? Ya tentu adalah bahan baku. Kegiatan produksi ngapain? Ya mengubah suatu bahan baku menjadi komponen, ya, kemudian dirakit, kemudian menjadi produk. Tapi bagaimanapun ada suatu pabrik yang hanya membuat komponen saja. Ya. Ada juga pabrik yang hanya mengassembling saja. Di Indonesia misalnya, otomotif. Ya. Itu banyakkan adalah kita beli ya, Toyota, atau Astra, segala macam itu dirakit di Indonesia. Ya, jadi komponen-komponennya ya itu sudah ada. Ya maksudnya diimpor dari luar. Ya, seperti itu. Ya, ada yang menjadi produk langsung juga kan dari mulai pemrosesan, pengadaan bahan baku, pemrosesan sampai menjadi produk jadi. Outcome yang kita dapatkan adalah produk yang memang diinginkan. Ya, yang diharapkan oleh siapa? Oleh konsumen. Seperti itu. Kalau seandainya Anda mempunyai suatu gudang barang, fungsinya apa gudang? Kalau Anda memang punya gudang ya di Priuk misalnya, itu udah penghasilannya mungkin udah ratusan juta ya, karena banyak yang menyimpan bahan baku ya dari imporan, ya, itu sangat luar biasa. Penyewaan gudang juga sangat mahal sekali dan sangat diperlukan sekali. Apa sih masukannya atau jenis masukannya apa? Ya tentu adalah barang dagangan misalnya. Kegiatan produksinya ngapain? Menyimpan dan pengendalian ya. Ini. Kemudian outcome adalah pesanan daripada pedagang. Seperti itu. Ya. Toko juga demikian. Ini adalah masukannya pesanan pedagang. Ya, kemudian kegiatan produksinya seperti apa. Jadi intinya ada suatu aktivitas produksi ya dalam industri ini misalnya pabrik, gudang, toko, kantor pos, restoran dan sebagainya pasti ada suatu inputannya apa, prosesnya apa, atau kegiatannya apa. Ya, proses lah ya. Kemudian yang dihasilkan apa, outcome-nya atau keluarannya apa. Ini jelas. Ya, ini semuanya menurut saya adalah bisa dipelajari sendiri dan saya mengingatkan saja ya atau menyampaikan saja bahwa aktivitas yang ada ini akan tadi bernilai jual yang tinggi yang kita sebut dengan ekonomis dan bermanfaat tentunya adalah bagi pemakai atau pengguna atau user. Ya. Kemudian ya mengenai
lingkup daripada perancangan tata letak fasilitas. Ya, tolong Anda bayangin ya. Pertama ada transportasi, ada penerimaan, ada gudang bahan baku, ada produksi, ada perakitan, ada pengemasan atau packing, ada pembinaan material ya, atau yang kita sebut dengan material handling. Ya, yang terakhir mungkin sudah diberikan. Kemudian ada pelayanan pegawai, ada kegiatan produksi penunjang, ya, kemudian ada pergudangan, ada shipping, ada perkantoran, ada fasilitas luar, ada bangunan, ada lahan, ada lokasi keamanan dan buangan atau sekerat, ya, atau limbahnya. Ini adalah nantinya akan dipelajarin ya, secara detail. Ya itu cukup memakan waktu kalau menurut saya. Ya, kalau di pengantar teknik industri hanya mengenal lingkupnya saja. Ya, mengenai alat angkut nanti detailnya adalah seperti apa alat angkut ya, di dalam pabrik, ya, atau keluar masuknya barang atau material. Ya, itu alat angkut yang dipakai apa. Jadi ada dua. Yang alat angkut yang di dalam pabrik itu sendiri itu juga jenisnya macam-macam. Ya. Terus alat angkut untuk membawa atau menerima barang atau material juga jenisnya macam-macam. Ya. Gudang ya ada dua, ya. Ada gudang bahan baku dan ada gudang barang jadi ini. Seperti itu. Ya, ini adalah lingkup daripada perancangan tata letak fasilitas. Ya. Nah, sedikit menyinggung juga ini. Ini adalah peranan tata letak pabrik dalam merancang usaha. Ini cukup menarik. Ya. Jadi bagaimanapun kita akan membuat suatu produk itu, ya bukan hanya membangun atau membuat pabriknya saja, ya agar aliran materialnya itu lancar segala macam. Tapi di balik itu sendiri, ya bahwa membuat suatu pabrik itu punya dasar. Dasarnya adalah bahwa barang yang akan dibikin adalah memang laku di pasar. Ya, ada permintaannya di pasar. Ya, jangan sampai membuat suatu pabrik tetapi tidak mempunyai suatu nilai ekonomis yang tinggi. Percuma saja. Ya, membangun pabrik, ya, alat-alatnya juga bagus, ya, tapi produknya tidak laku. Ya, maka daripada itu, sebagai seorang teknik industri, kita betul-betul bagaimana caranya membuat suatu pabrik, ya, tetapi ada demand atau permintaan atau ada pesanannya, atau barang itu bisa laku di masyarakat. Yang pertama yang harus dilakukan adalah ini, riset pasar dulu sebelum membuat pabriknya. Ada permintaan nggak sepertinya? Ya. Ya, ada riset pasar, ya. Kemudian ada peramalan, itu adalah forecasting ya dalam perencanaan produksi ya. Dalam hal produksi maupun penjualan. Ini sudah ditentukan di awal. Ya, kalau seandainya memang nggak ada demand, nggak ada potensi, atau market share-nya, atau market potensialnya tidak ada, ya nggak usah bikin pabrik nih. Ya, nggak mau perlu ke sana-sana. Ya, tapi kalau seandainya ini asumsinya adalah bahwa ada permintaan, bahwa barang yang akan kita bikin laku, maka yang harus dilakukan adalah kita harus bisa merancang produk. Jadi nggak sembarangan kita membuat suatu produk itu harus kekinian. Ya. Baik itu adalah desainnya atau tampilannya maupun fungsinya. Ya. Jadi tampilannya harus berbanding lurus dengan fungsinya. Jangan sampai misalnya mohon maaf nih, yang ada mungkin ada perempuan ya cantik, ya penampilannya meyakinkan lah, ya kan. Tapi karena HIV misalnya, mau jubilah mendalikan. Siapa yang mau deketin segala macam, ya. Jadi penampilan harus berbanding lurus dengan isinya, ya.
Ini harus dirancang produk ini, harus laku ya, sesuai dengan keinginan konsumen. Kedua adalah merancang proses tadi ya, agar tidak terjadi suatu kendala di dalam proses produksi ini sendiri, perlu kita rancang proses itu sendiri. Ya. Misalnya dalam hal ini adalah spek alat atau perkakasnya atau mesinnya, ya kan. Kemudian yang berikutnya harus bisa merancang operasinya, ya, aliran kerjanya, ya, misalnya standar kerjanya seperti apa, ya, kebutuhan tenaga kerjanya seperti apa. Itu yang dipakai atau digunakan untuk menjalankan aktivitas produksi. Ya, tadi saya sudah singgung ya, dalam artian adalah kebutuhan tenaga kerjanya berapa, tidak boleh berlebih dan tidak boleh berkurang. Seperti itu, sesuai dengan estimasi saja, sesuai dengan apa yang akan kita bikin saja. Ya. Ini, ya, kita harus tahu ya waktu yang dicapai atau ditempuh untuk menyelesaikan suatu produk. Ada yang kita sebut nanti Anda belajar juga, itu ada waktu siklus, ada waktu normal, ada waktu baku. Ya, itu di perancangan sistem ergonomi ya. Ini akan ditentukan ini waktunya. Ya. Nah, kemudian adalah merancang fasilitas, yaitu penunjangnya. Penunjang daripada produksi. Tadi seperti ada kantin, ada parkirnya, ya. Kemudian ada tempat kliniknya, segala macam. Ya. Baru setelah itu adalah dilakukan perhitungan biayanya. Kira-kira kebutuhan dana atau biayanya berapa. Ya. Ya, untuk memenuhi yang menjadi proses ini. Survei perlu, merancang perlu uang, merancang proses juga perlu uang, rancangan operasi kira-kira berapa, seperti itu ya. Kemudian ya sampai kepada kalau misalnya sudah ready, ya, sudah dihitung, diestimasi, ya kan. Ini nanti ada pelajaran sendiri ya, APP namanya, analisis perancangan perusahaan. Ya. Ini juga ada kaitannya dengan PTLF. PTLF. Ya, perancangan tata letak fasilitas. Ya. Kalau sudah semua diadakan, baru kita install, kita pasang. Ya. Diinstal kemudian adalah kita lakukan proses manufaktur tadi. Ya, ada penerimaan, ada gudang bahan baku, ada produksi, fabrikasi, assembling tadi. Ya, kemudian ada gudang barang jadi, baru setelah itu didistribusikan, kemudian dijual ya, kepada pelanggan tentunya. Begitu terus, ya kan, seperti ini. Nah, ini adalah rancang usaha. Jadi orang teknik industri yang bisa bekerja ya di dalam pabrik itu sendiri, baik itu produksi perusahaan manufaktur ataupun jasa, dan bisa membuat suatu usaha, rancang usaha, atau menghitung, atau bisa sebagai konsultan ya dalam membuat suatu pabrik ya, atau dalam bisa menghitung mengenai kelayakan pabrik ya, atau kelayakan usaha kalau secara umumnya. Ini bisa mampu, insya Allah seperti itu. Demikian barangkali ya. Yang bisa saya sampaikan ya untuk materi daripada pengantar teknik industri ya, topiknya adalah peranan daripada tata letak fasilitas. Oke, sebelum saya tutup ya, apakah ada pertanyaan? Halo. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi Bisa sekali baca lagi ulang. ya, tadi di grup sudah dibikin ya kan, itu sebenarnya untuk komunikasi ya. Kalau seandainya nanti saya ada rekaman ya, saya share kepada Anda, kemudian ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA group ya. Terus yang kedua bahwa cara pembelajaran saya adalah saya share ya di portal itu dalam bentuk materi
ya, dan dalam bentuk misalnya rekaman, misalnya seperti itu. Kalau seandainya nggak tatap muka, seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.